Nah, lagi-lagi orang Indonesia boncos, ya, lagi-lagi orang Indonesia kena bodoh, dibodohi lagi sama money game. Sebuah model yang memang diciptakan untuk tak bertahan lama, redup sebelum terang, pudar sebelum mekar, layu sebelum berkembang. Kalau kamu tak percaya, simak podcast ini sampai habis, karena saya akan menjelaskannya dengan cara yang paling mudah. Bisnis menonton iklan dan dibayar adalah sebuah lagu lama. Sungguh, perkenalan saya pertama kali dengan yang beginian adalah pada tahun 2003 melalui platform bernama Spedia, yaitu sebuah program pay to serve, melihat iklan dan dibayar. Saya sempat punya bukunya yang dibeli di Gramedia. Spedia adalah program yang legit dan membayar, meski saya tidak sempat mendapatkan apa-apa karena recehan yang dibayar tak cukup untuk menutup biaya internet saat itu yang masih sangat mahal. Tapi apapun itu, program pay to serve akhirnya mati dengan sendirinya, seiring dengan bubble.com, tingginya fraud dan spamming yang menyebabkan penurunan drastis pemasang iklan yang menggunakannya. Di mana kita tahu, uang dari pemasang iklan adalah sumber pendapatan utama yang menghidupi bisnis ini. Lalu berlanjut di antara tahun 2005 hingga 2010, model bisnis lain dengan konsep serupa bernama pay to click, yaitu dibayar untuk melakukan klik iklan yang kemudian mulai eksis dan digemari. Dan meski kita tahu pada akhirnya nasibnya pun sama mengenaskan, pada titik itu, seiring dengan munculnya network marketing atau multi-level marketing, ada sebuah revolusi yang juga terjadi di pay to click yang pada akhirnya membuatnya berubah 180 derajat. Saat revolusi ini terjadi, pengguna tak hanya mendapatkan uang untuk setiap klik dan atau mendapatkan komisi dari setiap orang yang direferensikan, melainkan juga memiliki opsi untuk melakukan upgrade account dengan membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan bayaran yang lebih tinggi dari setiap klik yang dilakukan. Semakin mahal paket membership yang dibayar, semakin mahal pula nilai per kliknya. Dari situ, kita tahu saat upgrade membership memegang peranan yang penting, bergeserlah ia dari pay to click menjadi skema Ponzi, yaitu model bisnis yang tak lagi bergantung pada advertiser atau iklan sebagai produk utama, melainkan dari uang para member baru yang diputarkan. Dan benar saja, sebab salah satu program pay to click paling terkenal bernama Traffic Monsoon kemudian tutup setelah dituntut telah melakukan praktik skema Ponzi dalam bisnisnya. Praktik yang sama kemudian secara luas diadopsi pada berbagai platform make money online seperti pay to survey, pay to play the game, dan lain sebagainya. Beberapa nama seperti Swagbucks, Newbucks, ClickSense, PaidFirst, AdsBazaar, dan banyak lagi silih berganti untuk lahir dan tumbang mengisi hari-hari para peselancar jagat maya. Adakah dari nama-nama tadi yang kamu kenal? Tebakan saya tidak ada. Nothing. Nada. Sebab seperti yang saya katakan, ia memang diciptakan untuk layu sebelum berkembang. Dan untuk alasan itulah, sampai hari ini, tidak ada top internet marketer dimanapun di dunia ini yang mengikuti program seperti ini dan merekomendasikannya. Tak ada satupun. No one. Ninggu no. Sekarang kita bergeser ke lapangan yang lain. Gagasan untuk merevolusi bisnis periklanan dengan ide untuk membagi hasil keuntungannya kepada para pengguna juga terjadi di mana-mana. Pada platform sosial media misalnya, Sue adalah salah satu nama yang terang-terangan menantang Facebook. Sue adalah sosial media yang membayar penggunanya hanya dengan update status. Bayangkan saja, luar biasa. Dan memang luar biasa, sebab hanya dalam 6 bulan pertamanya, Sue berhasil mendapatkan 3,5 juta pengguna terdaftar, di mana Facebook dalam 10 bulan pertama sejak didirikan hanya berhasil mendapatkan 1 juta pengguna saja. Tapi kita pun tahu jalan ceritanya. Mayoritas orang yang bergabung adalah mereka yang ingin menghasilkan uang dari membuat status dan bukan bersosial media seperti halnya Facebook. Demikianlah, hanya butuh 3 tahun sebelum akhirnya Sue gulung tikar. Lalu pertanyaan besar dari semua fenomena tadi adalah, apa yang sebetulnya membuat semua ini dapat terjadi? Jawabannya simple. That's not how advertising works. Karena bukan begitu cara kerja iklan. Iklan adalah media yang digunakan oleh entitas bisnis atau para advertiser untuk mendapatkan profit. Iklan adalah investasi yang menuntut ROI, return of investment, dan return of ad spend. Saat iklan tidak memberikan hasil yang sepadan, semua advertiser di bagian dunia manapun akan berhenti menggunakannya. Di program-program pay to,
Saat orang diminta untuk melihat iklan dengan imbal balik mendapatkan bayaran, iklan tampil pada orang yang tidak tepat. Dan cukup dengan alasan itu saja, iklan kemudian bekerja tidak sebagaimana mestinya, sehingga membuat para advertiser menutup keran anggarannya untuk beralih ke media periklanan lainnya yang jauh lebih menguntungkan. Dan saat uang tak lagi mengalir, kita tahu, matilah seluruh bisnis tentang melihat, mengklik, dan menonton iklan. Bagaimanapun, periklanan adalah sebuah produk. Sama dengan produk lainnya, kita rela membayar nasi goreng hingga ratusan ribu yang rasanya lezat, tapi selalu merasa rugi untuk membeli nasi goreng basi, meski itu harganya hanya 1.000 perak atau bahkan gratis. Alih-alih berharap aliran uang dari advertiser, mengapa tak memperolehnya dari para member saja? Sayangnya, alih fungsi ini kemudian secepat kilat mengubah bisnis periklanan menjadi skema Ponzi yang ngeri-ngeri sedap. Pertama, ia akan menjadi perusahaan periklanan yang segera kehilangan advertiser jika ada dalam waktu singkat. Kedua, ia hanya akan menggunakan tetek bengek iklan sebagai bungkusnya dengan sistem membership sebagai produk utamanya, di mana uang para member lah yang akhirnya akan diputar. Dengan begitu, peduli amat dengan iklan atau advertiser. Sayangnya, jika itu yang ditempuh, model begitu terlalu dekat dengan skema Ponzi. Cuma butuh terpeleset satu kali untuk kemudian menjelma jadi perusahaan ilegal. Tapi jika iklan tak ada atau hanya digunakan sebagai gimmick belaka, maka kamu sudah tahu bagaimana nanti cara mereka untuk menghasilkan uang. Dan kita biarkan waktu yang menjawabnya.